Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Margareta Rianawati Agustina Puspitasari, Magister Psikologi, selaku narasumber utama pada pagi hari ini. Yang kami hormati Kepala Bagian Organisasi Sekda Kabupaten Bantul, Bapak Agus Riana, Sarjana Hukum. Yang kami hormati Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekda Kabupaten Bantul, Bapak Denny Setiawan SIP. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi, Bapak Ibu Kepala Sekolah se-SD se-Kabupaten Bantul. Yang kami hormati pula dan hadirin semua yang berbahagia. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di warung Omah Sawah atau WOS dalam kegiatan sosialisasi budaya pemerintahan di Kabupaten, budaya pemerintahan keistimewaan, dan juga sosialisasi terkait pakaian dinas keistimewaan. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, tidak henti-hentinya marilah kita pupuk rasa cinta tanah air kita dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita ikuti sambutan dari Kepala Bagian Organisasi Sekda Kabupaten Bantul, yang nanti sekaligus akan menyampaikan materi terkait pakaian dinas keistimewaan. Untuk itu, kepada yang kami hormati Bapak Agus Riana, Sarjana Hukum, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Ada dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya sebagai penyelenggara. Yang kedua, saya sebagai narasumber. Yang mana dulu? Iya Bapak Ibu, saya sebagai penyelenggara dulu ya. Yang pertama, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ketemu di warung Omah Kampung, Omah Sawah. Omah Sawah ya, kita ini memang orang sawahan. Jadi pada hari ini kita ketemu. Yang pertama saya hormati Ibu Ita, ya, beliau ini nanti sebagai narasumber akan menyampaikan yang berkaitan dengan budaya satria dan kaitannya.
Yang selanjutnya perlu kami sampaikan ke Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SD di Kabupaten Bantul. Hari ini berapa Mas yang diundang? 110 dari 281. Benar betul? Yang negeri loh ya, yang swasta banyak. Ini negeri swasta? Negeri semua ya. Saya tahu kalau ini kepala sekolah negeri, duduknya masih seneng di belakang. Saya masih tahu Pak ini wajah-wajahnya. Saya tadi lihat, wah ini mesti pegawai negeri nih, karena duduknya mesti pengen di belakang. Masih ada beberapa kursi yang depan yang kosong. Sebagai kepala sekolah, senengnya masih di belakang. Tapi kalau dulu mintanya mesti jadi kepala sekolah. Seharusnya kepala sekolah itu sebagai contohnya. Tidak apa-apa, di belakang sama di depan juga sama, snack dan minumannya sama. Hanya kebiasaan saja, Bapak Ibu, ini perlu kami sampaikan. Apa? Tuturi Handayani, ya di belakang tahu? Ya Tuturi Handayani. Ya selanjutnya Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, kenalan dulu tidak? Kenalan dulu ya. Pernah kita ketemu Bapak Ibu? Di mana aja? Ada yang belum kenal saya, tunjuk tangan. Di belakang ada snack. Nanti kalau belum kenal tak tambah snacknya. Mohon maaf saya berdiri. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebagai Kepala Bagian Organisasi meninggalkan pendidikan karena sudah lulus. Nah, bagian organisasi itu apa tugasnya? Tugasnya banyak. Tugasnya banyak. Yang pertama adalah membuatkan rumah Bapak Ibu. Yang kedua adalah menghitung jumlah pegawai berapa yang dibutuhkan. Mengatur jam kerja jenengan. Jenengan harus memenuhi kualifikasi apa untuk mendapat jabat kepala sekolah. Kami juga menghitung berapa toh besaran jenengan yang untuk diterimakan sebagai tambahan penghasilan. Banyak toh? Termasuk hari nanti kita akan menyampaikan cara berpakaiannya bagaimana, kami menghitung itu. Jadi bagian organisasi tugasnya banyak, membuatkan rumah, membuatkan kualifikasi siapa saja yang ada di situ, mengatur jam kerjanya, menentukan pakaian dinasnya, memikirkan kesejahteraannya. Dari semua itu diurus di bagian organisasi. Alhamdulillah dulu kami pernah di pendidikan hampir 4 tahun setengah bersama daerah Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak Ibu sebagian masih menjadi guru ya, karena yang wajah-wajah kepala sekolah saya kira aja yang di depan ini aja. Di belakang mungkin masih dulu masih menjadi guru. Betul ya? Ya, inilah bagian organisasi. Nah hari ini Bapak Ibu kami sampaikan, kami ada urusan yang namanya kelembagaan. Ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan. Nah di sana di dalam keistimewaan itu diatur ada 5 urusan yang diserahkan dari pemerintah pusat kepada daerah istimewa Yogyakarta. Ada yang bisa 5 urusan? Ada yang tahu? Nggak tahu? Ya kalau nggak tahu ditulis. Yang pertama adalah pengangkatan Pak Sultan dan Pak Lala menjadi gubernur dan wakil gubernur, itu yang pertama. Yang kedua yang berkaitan dengan tata ruang. Yang ketiga yang berkaitan dengan pertanahan. Yang keempat yang berkaitan dengan kebudayaan. Yang terakhir berkaitan dengan kelembagaan. Nah kelembagaan inilah yang diberikan amanah kepada pemerintah provinsi, kepada bagian organisasi Kabupaten Bantul. Hari ini Bapak Ibu bisa hadir di bos ini, para rumah sawah ini menggunakan dana keistimewaan. Dana keistimewaan. Nah inilah keistimewaannya
di daerah istimewa Yogyakarta diberikan dana keistimewaan. Ada yang tahu dana keistimewaan diberikan kepada berapa provinsi? Seluruh Indonesia? Aceh. Karena apa? Di sana keistimewaannya syariat Islamnya. Yang kedua, DKI, karena di sana ibu kota yang sebentar lagi menjadi mantan ibu kota, menjadi GKN. Yang ketiga, DIY. Yang keempat, Papua. Bali tidak. Hanya 4 provinsi ini yang diberikan keistimewaan karena untuk penyelenggaraan keistimewaan. Nah, hari ini Bapak Ibu yang berkaitan dengan kelembagaan, Bapak Ibu kami undang untuk menyampaikan nanti dari narasumber yang berkaitan dengan apa yang diurus saja tentang kelembagaan. Ini salah satu tugas bagian organisasi. Ini pengertian dari awal, ya, untuk berkaitan dengan keistimewaan. Bapak Ibu sudah pernah dengar toh dana is? Nah, hari ini menggunakan dana is. Ini kami informasikan kenapa ini harus kita sosialisasikan kepada semua masyarakat. Ini kan sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ya, nah tepuk tangan dulu ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada tepang ya Bapak Ibu semua dengan Pak Agus. Sampun apal untuk pemaparan materi nanti akan dipandu oleh moderator kita, dan untuk acara selanjutnya adalah acara inti, acara utama, yaitu sosialisasi budaya pemerintahan dan pakaian dinas keistimewaan. Untuk itu kepada moderator kita Bapak Denny Setiawan, analis kebijakan ahli muda bagian organisasi Setda Kabupaten Bantul, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Dan dari kami selaku pembawa acara mohon amit undur diri. Kami akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Suryanti. Dia adalah Kasubag kelembagaan yang ada di organisasi. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja di sini kami didahului sebagai moderator yang akan mengawal acara pada pagi siang hari ini. Tadi di hadapan kita sudah ada 2 narasumber yang luar biasa. Tadi sudah dibuka oleh Pak Kabag organisasi, beliau Bapak Agus Riana SH. Beliau itu sudah malang melintang di seluruh perangkat daerah Kabupaten Bantul, dari Dinas Kesehatan, RSUD, Inspektorat, Dinas Pendidikannya juga lama, BKD, sampai ke organisasi. Banyak sekali pengalaman yang sudah beliau peroleh selama menjabat sebagai ASN di Kabupaten Bantul. Dan narasumber yang kedua adalah beliau Ibu Margareta Rianawati Agustina Puspita, MPSI ya, psikolog ya. Beliau adalah direktur PT Aswindra. Tadi kurikulum vitae-nya banyak banget. Kalau saya bacakan sampai siang nanti nggak selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya acara pagi hari ini kita seperti disampaikan Pak Kabag tadi, kegiatan ini didanai dengan dana keistimewaan. Jadi kami di Kabupaten Bantul itu khususnya bagian organisasi mendapatkan BKK, bantuan keuangan khusus terkait dengan keistimewaan, khususnya adalah urusan kelembagaan. Jadi Pak Kabag meniko adalah yang mengampu urusan kelembagaan sak Kabupaten Bantul. Jadi banyak sekali OPD yang melaksanakan, salah satunya adalah organisasi, tapi beliau adalah koordinator atau pengampu urusan kelembagaan Kabupaten Bantul. Jadi ketika ada berita acara penandatanganan dana is meniko, Pak Kabag nanti yang menandatangani urusan kelembagaan. Yang diampu kurang lebih untuk tahun ini sekitar 3 miliar ya kalau nggak salah, khusus untuk urusan kelembagaan saja. Bapak Ibu yang saya hormati, agenda kali ini kita akan melakukan sosialisasi terkait dengan budaya pemerintahan nanti ya.
dan juga terkait dengan pakaian dinas keistimewaan. Seperti kita ketahui, Bapak Ibu yang saya hormati, di daerah istimewa Yogyakarta khususnya di Kabupaten Bantul juga sudah sejak tahun 2007-2008 itu sudah menggunakan budaya pemerintahan namanya budaya satria. Oke, kita sudah lama banget. Akan tetapi kemarin pemerintah pusat melongsing namanya budaya kerja berakhlak. Tak jadi podo Bapak Ibu, jenenge beda, dan nanti implementasinya juga hampir mirip-mirip saja. Sebenarnya kemarin pemerintah DIY itu sudah menerbitkan Pergub 19 tahun 2022 terkait dengan budaya pemerintahan. Jadi di sana adalah memadukan antara budaya satria dan budaya berakhlak. Akan tetapi dari perkembangannya pemerintah pusat tidak mau mengakui budaya kerja selain berakhlak. Jadi satria tidak diterima di pusat. Jadi ini Pergub 19 kayaknya juga mau direvisi juga dari pemerintah DIY untuk penyandingannya dengan berakhlak biar lebih semua. Ya, nanti kita tunggu saja seperti apa. Oke, nggak usah berlama-lama Bapak Ibu yang saya hormati. Di sini nanti Bapak organisasi Pak Agus Riana akan menyampaikan materi tentang Pergub pakaian dinas keistimewaan dan juga mengulik sedikit tentang budaya pemerintahan di Kabupaten Bantul. Waktu dan tempat kepada Bapak Agus Riana kami persilahkan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan menyampaikan materi. Kodenya nanti mudah. Kalau di sini sudah ada siap, nanti selesai. Sebelah kanan itu loh. Ini kan hanya nunggu matangnya saja. Oke, setuju ya? Oke. Jadi kalau ini sudah siap, nanti kita akhiri. Setuju? Oke, ini kita. Jadi Bapak Ibu gini, materinya nggak usah ditulis, nggak akan keluar di ujian AMBK maupun untuk pencairan sertifikasi, nggak akan keluar. Kita santai saja, jadi nggak usah dicatat. Main HP boleh, main HP boleh, silakan kalau main HP. Oke. Kalau mau foto boleh, yang difoto biasanya materinya terus narasumbernya. Oke, Bapak Ibu. Jadi gini, ada dua yang disampaikan tadi. Bapak Ibu sering melihat, mendengar kata-kata berakhlak. Sering. Bapak Ibu sering melihat paparan dari pusat. Itu ada tulisan kayak gini. Gini ya. Ini kan. Ada tulisan seperti ini. Nah, ini adalah berakhlak. Jadi ceritanya gini. Tahun kemarin 2021, tidak salah itu, Pak Presiden mencanangkan bahwa budaya pemerintahan itu adalah berakhlak. Berakhlak. Ya, berakhlak. Semua provinsi, semua menganut budaya berakhlak. Kenapa ini dicetuskan? Karena di masing-masing kabupaten, di masing-masing daerah itu membuat budaya pemerintahan sendiri. Nah, berakhlak itu nanti semacam ini tulisannya. Berakhlak singkatan dari berakhlak. Bernya apa? Berorientasi pada pelayanan. A-nya akuntabel, K-nya kompeten, H-nya L-nya loyal, A-nya adaptif, K-nya. Nah, wassalamualaikum, sudah selesai. Materinya sudah selesai. Nah, nanti apa? Kolaboratif, terus apa namanya? Akuntabel, kompeten. Nah, itu nanti Bu Vita yang psikolog, implementasinya di mana? Hari ini penting karena apa? Hari ini penting karena apa? Karena Bapak Ibu nanti ini sebagai pegangan ya, untuk pelaksanaan di sekolah. Sekolah itu sasaran siapa? Siswa. Siswa itu kalau dimulai dari SD,
ya, itu terbentuk yang berakhlak ini, ya, sangat luar biasa nantinya. Inilah cita-cita di masa era Bapak Presiden kita, Pak siapa? Jokowi. Nah, inilah kita bangun. Sekarang saya mau tanya, berita dia Pak, singkatannya Pak? Bapak loh ya, saya tanya Bapak loh ya. Bapak loh ya. Bapak loh ya. A-nya tadi apa Pak? Anggota B. K-nya? Kompeten. A-nya? Harmonis. Berakhlak. A-nya lagi? Adapi. Nah, selesai. Apanya? L-nya? Loyal. Loyal pada siapa? Loyal pada siapa? Loyal pada pimpinan. Oke. Jadi nilai-nilai berakhlak menjadi dasar penguat budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi. Jadi namanya saya sudah berakhlak, oke, berakhlak. Ini kemarin ada protes dari saudara-saudara kita yang ada di wilayah timur yang sebagian adalah beragama non, seakan-akan berakhlak itu Islam gitu. Kemarin enggak, karena berakhlak itu kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia kan tidak, itu adalah umum. Jadi nilai-nilai individu maupun nilai-nilai tujuan organisasi. Bapak Ibu di sekolah tujuan organisasinya apa? Mencerdaskan bangsa. Anaknya orang lain atau anak bangsa? Anaknya sendiri dan anak bangsa. Nah, itulah dasarnya berakhlak. Orientasinya pelayanan, akuntabel. Akuntabel itu apa? Dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat dan administratif loh ya. Tidak hanya administratifnya loh ya. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti di pendidikan ini kami mengharapkan setelah acara ini selesai nanti Bapak Ibu bisa membawa berakhlak ini sampai ke unit di jenengan. Karena Bapak Ibu ini kepala sekolah, tentunya di sana ada yang namanya masyarakat sekolah atau masyarakat pendidikan. Terdiri dari apa? Guru, terus siswa, terus orang tua, terus komite. Udah orang tua, komite apa lagi? Nah, karyawan. Pak Bon ya enggak? Kantin? Ya, kantin ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang harus menjadi sasaran kita, sasaran Bapak Ibu. Jadi setelah ini nanti Bapak Ibu tugasnya adalah budaya pemerintahan berakhlak ini sampai ke masyarakat sekolah yang terdiri dari yaitu tadi. Masalah nanti implementasinya bagaimana, bentuknya seperti apa, nah itu sesuai dengan Bapak Ibu hadapi. Itu masing-masing saya melihat kebijakan kepala sekolah sebaiknya itu diatur tersendiri oleh kepala dinas untuk mengatur teman-teman yang di TT PTP seperti itu. Itu nanti kita komunikasikan yang ini dengan dinas pendidikan dan olahraga. Kita akhiri, yang B-nya sama, yang di TT sama. Karena yang diatur di sana adalah sementara ini hanya yang PNS dan P3. Itu gini. Ya, itu aturannya. Tapi nanti mungkin ada fasenya. Karena jumlahnya itu kan banyak banget. Ada 4.000 berapa itu. Ini saya hanya bicara dengan di pendidikan loh ya, belum bicara saya di dinas-dinas, di badan, belum saya bicara di lingkungan kesehatan yang BLUD. Kan ada tiga kelompok. Kelompok pertama di pendidikan, yang di PDT, kelompok yang kedua di dinas dan badan,
Itu yang ketiga yang bicara di layanan kesehatan. Wah ini kalau saya cerita ini panjang ya, panjang nanti habis ini karena saya solusinya gimana? Intinya gitu Bapak Ibu. Tapi tidak mungkin kita sebagai pemerintah di daerah akan langsung semua itu. Kita mesti ada solusinya pelan-pelan. Percayalah, kita akan mencarikan solusi yang terbaik. Saya kira itu gini. Iya Pak. Iya. Sampun gini. Iya sampun Pak. Kalau ada sumber daya, nanti habis acara, habis sesi narasumber mohon Pak untuk tanya jawab. Ya. Iya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita. Kalau paparan saya kurang panjang, besok bisa mengundang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi besok bisa nanti dari sekolah kalau kurang pas bisa mengundang Pak Gusrian. Nanti forum apa namanya? Kepala sekolah. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Pak Kabak sudah menyampaikan terkait dengan Bapak Ibu yang saya hormati. Selanjutnya adalah narasumber yang kedua, ini Ibu Ita, ini jauh-jauh dari Semarang Pak. Iya, jauh dari Semarang, baru tadi malam datang dari Semarang karena kita timbali untuk acara sosialisasi pada pagi hari ini, karena Bu Ita ini dulu ikut yang merumuskan nilai implementasi budaya Satya di pemerintah Jakarta. Jadi nanti implementasinya seperti apa di dalam kehidupan sehari-hari, juga kehidupan dalam bekerja, nanti kita akan menyampaikan. Dia kan seorang ahli psikolog, jadi lebih tahu. Kalau saya ngomong perilaku mungkin kurang tepat gitu. Mungkin tidak bisa berlama-lama, waktu dan tempat kami persilakan pada Bu Ita. Saya izin sambil jalan-jalan nih Pak Agus. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah. Hari ini gimana kabarnya? Sehat, baik. Boleh nggak ada yel-yel sedikit? Boleh dong. Kan kalau sama murid-muridnya di kelas satria, terus kelas ahli profesional dan sebagainya itu kami gali betul dari Bapak Ibu sendiri, bukan kami merumuskan waktu itu. Jadi kami interview, kami FGD, kami observasi. Jadi nilai itu bukan tiba-tiba mak bedunduk keluar, tapi memang nilai-nilai itu tanpa disadari sudah menjadi kesehariannya Bapak Ibu. Akhirnya apa? Kita jadikan budaya. Contoh, waktu di sekolah, budaya yang Bapak Ibu biasakan apa? Yang simpel kepada anak-anak. Senyum, salam, sapa. Contoh gitu ya. Jadi kalau ada yang nggak senyum, disuruh senyum kan? Senyum. Terus apa lagi? Yang simpel, salim. Nah seperti itu. Nah ini sama Bapak Ibu. Nah kenapa Bapak Ibu ini diundang, kepala sekolah ini diundang? Harapannya Bapak Ibu sebagai change agent, anchornya, jangkarnya, sebagai satu teladan, kedua yang ngatur di sekolah kan yang paling tinggi Bapak Ibu ya. Satria ini kalau dulu juga terlibat di Dinas Kebudayaan Provinsi, itu tidak hanya untuk ASN Bapak Ibu. Harapannya semua warga Provinsi DIY itu menjadi satria. Jadi kami dulu ketemu juga sama teman-teman perangkat desa betul di Sleman, iya di Kulon Progo betul. Ibu ketemu juga. Ya, jadi tahun 2000 berapa itu kami ke desa-desa sama Pak Den. Oh yang sebelah sana. Itu enggak usah aja Pak, saya malu Pak. Nah, nanti kok harus beda ya kan. Nah itu karena kalau di Jakarta sedang banyak polusi ya, jadinya batuk-batuk ya. Ya kalau saya polusinya jadinya ukurannya agak ini saja Pak, yel-yel kali ya. Kita yel-yel dulu ya. Nah, tapi agak miring ternyata. Oke, kalau saya nanti kok Kulon Progo Pak Denny. Oh iya. Waduh, belum diganti ya kan? Konangan nek tahun yang Kulon Progo barang ya kan? Ya wis kira-kira arep. Nah yang ini aja. Nanti sebelum selesai kita nanti sama-sama madep ke sana ya, karena ini
Oke, silakan Pak Denny. Iya, kalau nanti saya ada ASN pemerintah Kabupaten Bantul, jawabannya yang terbaik. Saya benar. Aku pilih satu dulu nih. Yang paling ganteng ya, Pak. Boleh maju Pak? Boleh maju sama saya? Iya, izin Pak. Kepala sekolah dari mana? Dari SD 1 Parangtritis. Kayak artis siapa ya? Iya katanya juga aku, padahal aku mau. Oh suaminya Inul, zaman dulu ada artis Baby Sylvia. Suaminya kayak gini tapi saya lupa namanya. Oh Pak Raden, tapi nggak galak ya Pak? Ya oke. Bapak, kalau saya ASN pemerintah Kabupaten Bantul, teman-teman jawab ya. Terbaik. Bapak sekarang memeragakan yang terbaik. Piye? Oh gitu, oke. Ya. Kalau jawabannya apa Pak? Kalau yang kedua berbudaya satria, itu kami monggo gimana? Terserah Bapak. Oh ya. Terus yang ketiga ASN berakhlak, gimana Pak? Odo, coba. Oh oke. Yang terakhir Pak. Oh melayani dengan hati. Oh sepuas hati. Oh pasti puas. Oke siap. Kita ulangi ya. Oke, saya yang pertama, Bapak yang jawab ya. Disertai Bapak Ibu semua ya. Oke. Gantian. Kalau di sekolah Bapak Ibu yang kayak gini ya, saya ingin merasakan. ASN pemerintah Kabupaten Bantul Yang terbaik. Oke, kok lemes kepala sekolah Oh iya dong. Yang terbaik. Wah, suaranya sopran keluar. ASN pemerintah Kabupaten Bantul yang terbaik. Berbudaya satria. Itu kami. ASN berakhlak. Melayani dengan hati. Pasti puas. Tepuk tangan dulu oleh sama Pak. Makasih Pak Adam. Iya. Gimana? Oh, sebelumnya udah pernah ketemu belum? Oh baru ketik sekarang ini. Oh ya nanti boleh minta WA-nya. Oh jauh ya, monggo Pak. Pak ini dibalik sini aja, saya tak anu sendiri, nggak enak nanti bagi-bagi honornya kan. Oh nembe gerah toh Bapak. Oh. Baik Bapak Ibu, saya punya gambar. Wah ini gaptek ini. Nah saya punya gambar. Yang paling ujung sana gambar apa ya? Bunglon. Kenapa? Kenapa ada gambar itu di sini nih? Kira-kira. Berbaur, oke. Bunglon itu kelebihannya apa? Adaptasi. Apanya pintar Bu? Adaptasi pintar. Oke. Yang berikutnya kanan. Gambar apa itu? Wow Suska. Dari mana? KAI. Sudah pernah naik kereta yang sekarang? KRL? Sudah. Kalau mau naik gimana? Sekarang modelnya apa? Pakai kartu terus. Apa? Yang menarik di sekarang yang cantik-cantik, oke. Terus ramah ya. Mendahulukan lansia, tempatnya bersih. Sekarang itu kayak pesawat Bapak, on time, turunnya sampainya itu pas sama di karcis. Ya, terus kaptennya apa ya namanya ya? Mas ini sama apa tuh ketua perjalanannya itu loh, pasti diganti ya namanya gitu. Terus dia jalan-jalan, gitu kan? Ya, Bapak Ibu bisa. Nah itu. Ingat nggak KAI zaman dulu? Waduh, kosong. Kusek-kusekan, mambu pesing. Banyak corongnya. Gitu ya? Iya, oke. Kita bandingkan zaman dulu sama sekarang. Berarti di KAI ada apa?
peningkatan, ada perubahan luar biasa. Teman saya yang beberapa peserta pelatihan dulu ke KAI Nyon Sewu, perubahannya itu sejak siapa? Siapa? Masih ingat nggak menterinya? Pak Jonas ya? Kui ku gue lah era umum jari bingung. Ketat kerjanya di benar-benar ada perubahan. Dan perubahan itu biasanya tidak instan dan rasanya biasanya tidak enak. Sekarang wah ini nek guru karo kepala sekolah mesti selalu bawa pulpen sama perubahan, pulpen sama buku. Sekarang saya nyuwun Bapak Ibu boleh tanda tangan di buku dan pakai pulpen masing-masing di buku. Karena saya psikolog, saya mau lihat artikan. Coba-coba tanda tangan, kotak terawang, ya. Iya. Gimana Pak? Oh, nggak apa-apa Pak. Oh nggak apa-apa. Nanti langsung transfer aja, nggak usah Pak. Nggak ada. Tanda tangan. Oke, sudah. Mana Pak? Tanda tangannya itu. Wah mantap. Coba nggak bawa? Oh iya. Coba mana lihat. Oh pakai dokumen boleh. Itu pakai tangan kanan ya. Sekarang, yuk sekarang coba pakai tangan kiri. Tangan kiri. Nggak bisa. Waduh. Piye. Mana. Udah. Ini pakai tangan apa? Kanan. Tangan kanan dulu seperti ini ya. Coba tangan kiri. Ora iso. Mana. Belum. Coba. Muridnya ada yang ngede enggak? Ada. Apa tulisannya? Yo apa? Kenapa kira-kira muridnya yang ngede itu apa? Yo, ini baru sekali ya. Kok beda banget Pak. Oke, tangan kiri. Sekali lagi coba di bawahnya. Pelan-pelan. Yo, oke. Templetot ya. Iya. Lebih mirip mana? Yang pertama apa kedua? Tangan kiri. Oke. Baik. Ya. Susah ya? Susah. Hal yang mengubah kebiasaan itu tidak semudah kembali ke tempat. Rasanya apa mau? Rasanya aneh, angel. Belum nyoba aja sudah Jadi besok kalau ada aturan baru muridnya paling dimaklumi ya. Hari ini pun Bapak dan Ibu juga seperti itu. Kalau ada yang baru biasanya responnya aduh, angel, aneh. Kenapa yang KD tadi tulisannya tetap bagus? Karena terbiasa. Sama dengan adanya budaya satria dan berakhlak ini, mungkin yang kemarin Senin Kemis disiplinnya atau Senin Kemis bekerja samanya, sekarang mau tidak mau wajib selalu diingatkan untuk seperti itu. Contohnya yang berhasil berubah itu KAI juga ada Bluebird. Ya, Bluebird itu sampai sekarang tetap jadi rekomendasi utama. Ya, taksi yang terpercaya. Kalau anak gadis ke Jakarta ngelamar kerjaan belum tahu apa-apa, pasti bapak ibunya kok zaman dulu ya, nanti naik Bluebird aja. Ya, ini bukan endorse ya, tapi itulah keberhasilan organisasi dalam transformasi menghadapi perubahan. Dia tetap bertahan. Yang ini apa? Buaya darat. Oh, dong. Sek buri kan piye ngono ya. Buaya darat ya. Buaya darat, Bapak tahu buaya darat? Bapak tahu buaya darat? Hah? Buaya darat. Bapak tahu nggak? Buaya itu ternyata
paling setia. Makanya kalau dikatain buaya malah seneng kudunya. Kenapa buaya ini muncul di deretan gambar-gambar itu? Ternyata buaya itu adalah binatang yang dari dulu sudah ada. Jadi kalau dikatakan buaya juga bapak-bapak harus alhamdulillah, berarti berhasil beradaptasi, nggak punah. Ya, oke, setuju? Iya. Nah, ini berikutnya. Tadi bapak-bapak ya, sekarang saya mau tanya, Bu, itu gambar apa ya, Bu? Penguin. Penguin itu hidupnya di mana? Kutu. Rasanya gimana kalau dikutu? Dingin. Kita kalau terus dapat apa? Outbound yuk ke Tawangmangu gitu. Oh, hawanya dingin. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Bawa jaket, bawa jahe wangi, kayu putih, minyak gosok, Remaso dan teman-temannya ya, gitu kan? Ya kaos kaki ya, Bu ya. Sama. Ketika ada situasi yang tidak enak, otomatis kita menyesuaikan diri dengan lakukan apapun biar kita bertahan. Penguin ini bertahannya pakai apa? Apa, Bu? Oh, terbang. Oke, salah satunya. Dinginnya bulunya tebal. Ya. Yang kedua, lemaknya juga tebal. Maka kalau ibu-ibu semakin kesini, semakin gemuk, bilang aja saya menyesuaikan diri seperti penguin, mah nggak pernah baca Google gitu, oke? Oke, ya kan? Itu bentuk penyesuaian diri, ya. Nah, beda dengan dinosaurus. Dinosaurus itu punah, kegedean, ya tidak? Ya, jadi kenapa ini saya sampaikan? Budaya satria berakhlak itu merupakan salah satu cara organisasi untuk Bapak Ibu yang ada di dalamnya bisa beradaptasi karena tuntutannya luar biasa. Nah, untuk apa? Satu, mempercepat visi misi. Bapak Ibu tahu mesin ya? Rodanya itu loh yang ada giginya. Mesin jam itu loh. Ada yang gede, ada yang kecil ya. Itu geraknya sama nggak? Satu ke kiri, satu ke kanan, ya kan? Walaupun satu ke kiri, satu ke kanan, tapi bisa bareng, seirama. Itulah budaya organisasi. Meskipun yang sewu tupoksinya kepala sekolah, yang satu kepala badan, yang satu analis, tapi ketika ritmenya sama, itu bisa menunjukkan jam dengan tepat. Sama. Budaya organisasi ini nanti satria yang berakhlak ini nanti akan menjadikan Bapak Ibu satu irama sehingga visi misi bisa cepat tercapai. Yang kedua, ada ikatan, merasa satu keluarga. Pernah nyari di saudara yang nyun sewu beda budaya? Saya pernah nginep di om saya yang istrinya bule. Bule ini awalnya langsing ternyata kalau sudah jam 6 ke atas nggak makan, nggak ngemil. Jadi mereka sore itu ya makan. Saya datang udah tengah malam karena naik travel ya. Terus gini katanya, maaf ya kami sudah lewat makan malam. Duh, nek sama EDW jam 11 malam aja nyari mie we nganggo telur, ayam, apa tulang-tulang itu balungan. Waduh, gitu ya. Kerasan ora? Enggak. Itu bukan, tidak ada yang salah ya keduanya ya. Yang pemilik rumah salah enggak? Enggak, karena itu memang budaya saya, aturan di rumah saya. Saya salah enggak? Enggak, kebiasaan. Tidak ada yang salah. Tapi ketika kita ada di lingkungan yang tidak sama, itu enggak enak. Maka diharapkan biar nyaman semua, kita punya budaya yang kita sepakati. Ya. Kemudian sebagai alat mengontrol situasi sehari-hari. Ono sing ngeleki. Contoh, nek ngendikan ono sing nyente-nyente ngono ya. Nyente perso ya. Aku nek nang Semarang
ra ono sing ngerti. Ya. Terus ada yang nyelek jadi ini satria berakhlak kok nyente-nyente. Ya. Arep nyente-nyente nih. Ngegas ya. Ya, ada yang mengkontrol. Secara simpel seperti itu, mengatur anggota organisasinya agar bekerja sesuai tupoksinya, karena ada ahli profesional yang kuncinya adalah mampu, ya, komitmen dan bertanggung jawab. Kemudian menjadi panduan untuk menjalankan sistem dan memacu untuk berjalan secara maksimal, karena sudah merasa satu keluarga, pasti komitmen terhadap organisasinya meningkat. Nah, ini adalah ciri-ciri organisasi yang agile. Apa sih agile? Lentur. Ya, ada COVID, kita masih ada. COVID selesai, kita masih ada. Sekarang industri ekonomi kreatif kita masih ada, bisa. Ya, ternyata tumbuh juga. Besok mungkin ya, mungkin di mana daerah mana mulai industri kita masih ada agile. Ya, termasuk aturan pusat yang mungkin berubah-ubah kita agile. Ya, jadi kenapa agile? Karena tujuannya tetap satu, maka kita berusaha menyesuaikan diri terus untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pola pikir, pola kerja karakternya ada, sama. Kita punya panduan-panduan. Nah, itulah salah satu kenapa provinsi, DIY dan kabupaten kota di bawahnya punya satria berakhlak. Ya. Kemudian saling bersinergi, struktur dan perangkatnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian leader yang inspiratif dan inovatif. Nah, saya mau ngatur Bapak Ibu. Perubahan kuncinya itu dua. Di teori yang pernah saya baca ya. Satu sistem, yang kedua adalah leader. Maka kenapa penting sekali Bapak Ibu rawuh di sini dan kami dari bagian organisasi patuh tentang ini. Apalagi budaya Asia itu patriarki. Patriarki berarti pi? Masih melihat ke ya, saya ingat banget dulu Pak Bu di satria di awal-awal tuh ada change agent. Agak sulit ketika change agentnya nggak struktural. Karena apa? Susah. Tapi kalau strukturalnya memberi contoh dan seketika mesti mah, berarti bayangkan Bapak Ibu siswanya rata-rata berapa? 150-an kali berapa ini? 300 ada 200 ya. Katakanlah berarti berapa? 300 kali 150. Yuk yang matematika, guru matematika dulu mana? Aku IPS ya, psikologi ya. 4.500 4.500 300 kali 150. Aku nek ngitung utangnya wong aku cepet. 4.500. Ya. Orang yang bisa Bapak dan Ibu bentuk menjadi satria. Karena satria ini tidak hanya ASN tapi warga D. Nah, seperti apa kemudian satria? Ada di saya. Nah, ini. Selaras. Sebelum kesini saya mau nyon perso. Satria dari mana perso ya? Ada nilai-nilai filosofi di bawah, di balik itu. Ini dulu ya. Iya. Pernah dengar? Sawiji greget sengguh orang minggu. Awalnya dari situ. Jadi kita punya filosofi DIY. Sawiji greget sengguh orang minggu. Watak yang ingin dibentuk di semua masyarakat DIY. Apa artinya? Konsentrasi, semangat, percaya diri, rendah hati dan bertanggung jawab. Yang kedua, gologilik, semangat persatuan kesatuan antara manusia dengan Tuhannya. Nah, dari dua filosofi itulah muncul beberapa karakter yang ini telah kita sarikan dari kebiasaan Bapak Ibu sendiri, yang inline antara dua filosofi dan yang Bapak Ibu sudah kembangkan selama ini. Satu selaras,
akal budi luhur, teladan, ya, rela melayani, inovatif, yakin dan percaya diri serta ahli profesional. Nah, ini makanan apa sih sebenarnya? Seperti apa selaras? Ya, kata kuncinya selaras kita, ya, hablum minanas, hablum minallah, dan juga dengan alam. Nah, contohnya apa di sini? Yang Bapak Ibu bisa terapkan di sekolah yang simpel, satu aja contohnya. Selaras itu selalu menjaga kelestarian, keseimbangan hubungan manusia Tuhan dengan alam. Satu saja kira-kira yang bisa Bapak Ibu terapkan dan jaga terus itu terbangun oleh adik-adik kita. Apa? Satu aja. Kebersihan. Buang sampah. Kalau mau pulang sekolahnya, puas gue. Simpel kan? Simpel. Jadi Bapak Ibu yang nama masih ingat yang Muslim ya nyosewu. Contoh aja, A'agim. Apa yang diajarkan? Mulai dari yang kecil, daripada ngaluk-ngaluk malah orang yang kecil saja. Konsisten sama dengan parenting. Ya, di parenting. Oh, nggak dengar. Kita ajak duit aja gimana ya? Oh, jadi saya tadi di mana? Oh, saya di sini. Oh, ibu suruh maju, mau kenalan. Yuk, sini ya. Ayo, sini aja. Makanya di depan. Loh, lebih itu. Pak Denny mana Pak Denny? Nah, ayo Pak. Di depan dia tuh masih banyak. Oh. Ya. Nah, itu yang tidak mendengar. Oh siap. Oh, makanannya sudah. Ya, tenang ya. Sebentar ya. Nah, contohnya seperti itu ya Bapak Ibu ya, untuk yang selaras. Berikutnya, akal budi luhur. Ya. Jadi di sini adalah kata kuncinya adalah berbudi luhur. Jadi punya adab, punya sopan santun, tahu mana yang salah, mana yang benar. Contohnya apa? Yang Bapak Ibu akan terapkan di sekolah. Saya simpel weh. Apa? Pamitan, menghormati yang lebih tua, benar. Maaf kalau ada anak-anak yang nakalin temennya, ya. Menurut adik, menurut mas, kui salah apa benar? Selalu pakai hati nurani. Itu yang bisa kita ajarkan. Berikutnya, teladan keteladanan. Nah, di sini ya semua orang, semua individu di DIY harus mampu menjadi panutan bagi yang lain. Nah, contohnya apa nih? Satu aja di sekolah Bapak Ibu. Cara berpakaian, guru-gurunya ya kan, sehingga murid-muridnya ngikuti. Rela melayani. Seperti apa di sekolah Bapak Ibu yang akan diterapkan? Yang simpel aja. Apa Bu? Perlakuan kepada anak yang sama. Terus yang kedua, ya kalau anaknya ada yang lupa jemput orang tuanya kayak saya ini soalnya nganter, ya rela malah ya ini lah wis meh tutup kali ibu ngoceh wae kali anaknya. Oke, inovatif contohnya apa? Nah ini gampang. Kalau saya kebetulan akademisi juga, saya setiap awal semester kan bikin RPS. Nah, ini mahasiswa minta dia buat juga nggak? Modul belajar, oke ya, inovatif. Nah, inovatif inilah sebetulnya yang menjadikan penguin punya lemak tebal. Kenapa?
bunglon bisa berubah-ubah dengan cepat. Dia setiap kali ada situasi yang tidak nyaman, dia pasti akan menyesuaikan diri, butuh inovasi. Tapi kalau orang-orang yang selalu mencari zona aman dan tinggal di zona aman, maka tidak akan berkembang. Yakin dan percaya diri. Contohnya, hari ini ada contohnya ini. Kok nggak mau maju loh, padahal aku pakai parfum yang enak loh, jauh-jauh loh dari Semarang, ya nggak mau maju. Yakin dan percaya. Nek kepada anak didiknya mau disuruh apa anak didiknya biar yakin dan percaya diri? Latihan berbicara, terus diberi kesempatan. Nek biyen kae nek ngacung malah wedi ya, wedi disalahke. Sekarang masih seperti itu. Alhamdulillah. Berarti yang ini produk lama ya. Berarti 20 tahun lagi tidak akan ada yang duduk di belakang. Ahli profesional apa? Nah ini sebetulnya kerjaannya Pak Agus. Pak Agus mana ya? Apa ahli profesional? Ya menempatkan sesuai dengan kompetensinya, biar dia kompeten dan ada kompeten, ada komitmen, ada tanggung jawab. Jadi tidak hanya nyun sewu, guru matematika yang dicari adalah lulusan pendidikan dari matematika. Sudah benar, ya benar nggak? Benar. Tapi nek orang komitmen dan tanggung jawab, bodoh baik. Kan belum tentu potensi itu berbanding lurus dengan kompetensi. Butuh apa di situ? Ada lingkungan, ada komitmen, ada tanggung jawab. Ya. Kata kuncinya itu komitmen, tanggung jawab, dan kompetensi. Nah kalau ini berangkat. Oh Pak Ded sudah punya ya. Nah ini panduan berakar. Ini nanti tak kasih PDF-nya, itu ada BKM. Bapak Ibu juga bisa searching juga, ya. Kecuali mau sekalian moto saya, beda cerita ya. Nah ini banyak sekali Bapak Ibu. Ini hampir sama. Yang terakhir yang berorientasi pelayanan sama dengan yang mana tadi? Kalau Satria. Ini ya, rela melayani. Nah, panduannya apa? Selalu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Jadi Bapak Ibu nanti harapannya kontur dari sini, ya. Bapak Ibu harapannya ini kan di tahun 2022 itu sosialisasi dan internalisasi. Sosialisasi kalau modelnya ceramah nyon sewu, saya yakin besok pagi ditanya Mbak Ita yang mana tuh? Ingat orangnya, lupa materinya, tak kira lupa rasanya. Lupa materinya. Loh, yang cowok-cowok ketawa ya, yang buaya tadi ketawa. Ya. Jadi kalau ceramah nyon sewu pasti gampang lupa. Maka dulu ada buku saku. Terus kita tempel-tempel sudah ya. Terus yang berikutnya adalah ada role play. Termasuk evaluasi. Hari ini atau di bulan ini atau di tahun ini ada persoalan apa terkait Satria Berakhlak yang sulit sekali kemudian kita tegakkan. Kalau tadi Pak Dens ngendiko yang rendahnya terus itu adaptif ya. Nah itu berarti Bapak Ibu belum bisa jadi penguin sama belum bisa jadi buaya. Ya, bapaknya ya. Oh bapaknya sudah katanya. Ya jadi tahun ini kalau targetnya Menpan itu kita sudah sampai internalisasi. Tahun depan sudah aktivasi. 2023 kudunya ya Pak ya. Ternyata malah telat. Maka harapannya Bapak Ibu punya 150 siswa itu monggo silakan terus diaktifasi. Ya. Nah, ini
beberapa wujud perilaku untuk berorientasi pada pelayanan. Berikutnya akuntabel, ya, ini adalah mengemban amanah atau bertanggung jawab, melaksanakan tugas dengan jujur. Nah ini ya, tadi kayaknya belum ada sih. Bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, tidak menyalahkan kewenangan jabatan. Kok ini khusus Bapak Ibu aja sebagai ASN ya. Terus kemudian untuk yang kompeten, meningkatkan kompetensi diri. Contohnya apa berarti? Diklat ora sah nunggu undang. Ya, webinar gratis banyak. Ya. Saya lihat, saya dulu sempat juga ngisi di guru penggerak ya, di Jateng itu orang PI-PI-nya semangat belajar webinar hampir setiap malam gitu, luar biasa ya. Kompeten, jadi meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan perubahan, membantu juga orang lain belajar. Kalau Bapak Ibu baca kompetensi manajerial dari BKN dan Menpan itu, untuk pengembangan diri ternyata tidak cukup diri sendiri, tapi memfasilitasi orang lain, membuat orang lain mampu menghadapi perubahan. Itulah pengembangan diri. Kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, di sini saya punya gambar sedikit. Saya mau cat sedikit aja. Maaf ya Bapak Ibu ya. Ini gambar apa? Yang di belakang kalau nggak kelihatan, handphonenya bisa dibuka. Sistem Kapel, CHAPEL, Sistem SISTINE. Sistem Kapel. Yun sewu, kalau di Nasrani kapel itu apa ya? Musola, gereja kecil ya. Nah, pernah dengar nggak ini? Pernah? Apa itu? Sistem kapel itu apa? Termasuk keajaiban dunia. Memang bukan termasuk yang 7, tapi ini termasuk keajaiban dunia. Ada yang perso ceritanya? Yang guru sejarah ada? Apa? Bukan guru pemerintah. Itu adalah kapel atau musolanya pengeluk agama Nasrani yang di dindingnya dan langit-langitnya itu digambar pakai tangan. Waktu itu Paus Paulus memerintahkan Michelangelo. Yang perso Michelangelo siapa? Jangan jawab kura-kura ninja. Yo, nek seangkatanmu kuwi kura-kura ninja. Michelangelo apa? Bapak taunya Deni Caknan no. Iya, Nasrani, iya, terus. Katolik ya, betul. Katolik ya. Sistem Michelangelo siapa? Gak begitu tahu. Jadi Paus memerintahkan Michelangelo untuk melukis dinding dan atapnya. Kurang lebih luasnya 4.000 meter persegi. Lebih kayaknya. Ya. Dia menyelesaikannya selama 4 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan habis berapa kontainer counterpaint, ya, parem kocok, jamu pegelinu, tapi gantung loh Bu di atas. Oke. Dan ternyata salah satu matanya sampai hampir buta, ketetesan. Ini yang dimaksud tadi, ahli profesional atau kompeten. Ada komitmen dan tanggung jawab, menyelesaikan hingga tuntas. Dan tidak hanya tuntas, tapi terbaik. Yun sewu, kalau menyelesaikan 1 semester, ya tidak hanya selesai pengajaran, tuntas dan terbaik. Banyak dari lulusan kita masuk ke SMA atau SMP atau universitas terbaik dong, nggak cuma lulus aja kan gitu ya. Dan tahukah Bapak Ibu, Michelangelo ini ternyata bukan pelukis. Ayo tebak apa? Aku pengen nyanyi, weh.
bapak-bapak perso pemain film apa ya Robby Sugara perso Michelangelo, dia basicnya pemahat. Jadi kalau tadi bilang pengembangan diri kompeten, bahwa tidak hanya selesai tuntas dengan terbaik, tapi juga mengembangkan diri. Dia pasti butuh belajar melukis dan menjadi terbaik. Oke? Jadi tidak hanya bicara tuntas dan terbaik, tapi juga mau belajar keterampilan atau pengetahuan baru. Itulah kompeten. Berikutnya harmonis. Harmonis lebih ke seperti kerjasama ya, tolong menghargai, tolong menolong, membangun lingkungan yang kondusif. Maka yang ngegas tadi diingatkan ya Bapak Ibu ya, harmonis. Jadilah THR untuk orang lain. Kenapa THR? Bapak Ibu kok dengar THR gimana? Bahagia ya, kehadirannya ditunggu telat sedino wae, ya kan? Waduh. Oh, toko kapan gitu ya. Saya pernah jadi HRD itu, waduh nek wis THR. Yang kedua, kalau clothing 3355 rasanya bahagia. Kehadirannya ditunggu dan membahagiakan, itulah THR bagi orang lain. Kuncinya harus begitu. Apakah sudah jadi THR bagi orang lain? Tidak usah dijawab, jawab sendiri. Selalu dievaluasi. Karena di harmoni itu kuncinya. Loyal, ya. Loyal apakah pasti tidak keluar dari ASN? Ya. Karena itu kemungkinannya juga kecil. Tapi bicara tentang bagaimana kita memegang teguh Pancasila, undang-undang, kesatuan ya NKRI dan menjunjung tinggi pemerintahan yang sah, menjaga nama baik ASN dan pemerintah kabupaten maupun kota dan pusat, menjaga rahasia jabatan dan negara. Itulah yang dikatakan loyal. Kemudian kolaboratif, bisa bersinergi ya, kepala sekolah dengan dinas, dengan mungkin dinas yang lain. Itu Bapak Ibu. Sudah cukup Pak? Saya tampilannya masih banyak, tapi nanti kapan ya? Ya tak simpen biar ketemu lagi. Gitu Pak Den. Itu masakannya juga sudah. Gitu Bapak Ibu, agak susu-susu ya. Gak apa-apa, lain kali kita ketemu lagi. Semoga ada rezeki. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan. Saya doakan Bapak Ibu sehat, bisa mendampingi putra-putri di sekolah ya, untuk menjadi satria. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu Ita yang telah menyampaikan materi tentang nilai-nilai satria dan berakhlak. Bapak Ibu, sebelum acara kita akhiri, saya ada sedikit informasi. Jadi kemarin Kabupaten Bantul sudah mendapatkan surat dari Kementerian Pan-RB bahwa akan dilakukan evaluasi terkait dengan core value berakhlak. Jadi di tahun 2022 kemarin kita sudah melakukan, maksudnya sudah dievaluasi ya. Nah ini adalah nilai dari survei berakhlak tahun 2022 untuk nasional. Nah kita lihat ya Bu, dari nilai berakhlak ini yang terendah adalah adaptif. Kita juga kita lihat ini Kabupaten Bantul khususnya. Di Kabupaten Bantul ada 7.477 responden, ini terbanyak di DIY. Nah ini hampir 100% kita semua ASN mengikuti survei berakhlak ini, dan harapannya Menpan tahun 2023 semua ASN wajib mengikuti survei berakhlak. Nanti kami akan bersurat ke semua perangkat daerah termasuk di sekolahan untuk melakukan mengikuti survei menikah. Jadi
seperti disampaikan Bu Ita tadi, ternyata di adaptif ini terendah ya, di rendah. Jadi berarti dari itu menunjukkan bahwa ternyata kita semua, kebanyakan dari kita tidak siap dengan perubahan ya, karena nilainya berat. Nah, nanti di ini jadi ada waktunya. Jadi di Indonesia bagian barat itu waktu surveinya adalah tanggal 21 Agustus sampai dengan 3 September. Jadi kami sebelum waktu itu nanti ditetapkan, kami akan bersurat. Ini linknya juga sudah ada di sini. Tapi saat ini kalau dibuka linknya belum bisa, karena nanti paling tidak itu akan dibukanya di tanggal 21 Agustus oleh Menpan. Jadi saat ini linknya belum bisa dibuka. Nanti hampir sama dari evaluasi tahun sebelumnya. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, mungkin berbeda dengan tahun kemarin. Untuk yang tahun ini nanti tampilannya seperti ini ketika Bapak Ibu masuk. Nah, di sebelah kiri itu ada survei untuk ASN. Itu survei employer engagement. Itu setiap instansi atau setiap kabupaten kota itu minimal itu 140 orang. Jadi mungkin itu nanti kita isi dari pejabat struktural saja. Terus untuk yang survei indeks berakhlak meniko itu nanti wajib diikuti dari semua ASN, harus mengikuti survei tersebut. Yeah. Jadi nanti yang untuk survei indeks berakhlak atau yang core value berakhlak meniko nanti akan ada 5 pertanyaan. Jadi yang pertama itu terkait dengan nilai pribadi, yang kedua terkait dengan nilai budaya untuk unit kerja saat ini, terus yang ketiga nilai budaya unit kerja yang diharapkan seperti apa, terus yang keempat itu nanti ada nilai budaya instansi organisasi saat ini, terus yang terakhir adalah nilai budaya instansi organisasi yang diharapkan seperti apa. Nah, nanti dari setiap pertanyaan itu kita lihat yang dari tahun kemarin ya, itu ada sekitar 92 kata. Jadi misalnya terkait dengan yang menggambarkan pribadi Anda gitu. Di situ ada misalnya loyal, adaptif, semangat, berdedikasi dan sebagainya. Nah, nanti ada 90 kata itu. Nanti Bapak Ibu memilih 10 kata yang menggambarkan diri Bapak Ibu seperti apa itu. Setelah Bapak Ibu memilih, nanti diklik itu nanti diurutkan dari yang 1, 2 sampai 10. Itu dari yang terpenting dari Ibu, Bapak Ibu itu seperti apa, dari 1, 2, 3 sampai 10, dari yang terpenting. Tadi kan sudah milih 10 dari 92. Dari 10 itu nanti diurutkan lagi yang terpenting. Nah, nanti juga seperti itu juga di pertanyaan kedua juga ya, terkait dengan nilai budaya unit kerja itu kita memilih juga 10. Nanti yang menggambarkan unit kerja itu yang terpenting apa, nanti juga 10. Nah, seperti itu. Jadi nanti sebagian visinya juga yang baik-baik saja gitu. Kemarin kita walaupun respondennya tertinggi, tapi nilainya belum tertinggi saat DIY. Ternyata ada yang respondennya cuma 1.000 itu ternyata juga dibolehkan. Tapi ya mungkin karena kemarin masih sifatnya sosialisasi ya, pengenalan kan budaya berakhlak baru tahun kemarin dikenalkan. Nah, tahun ini nanti sudah mulai pada implementasi sebetulnya ya. Nanti kami akan bersurat, nanti Bapak Ibu wajib untuk mengisinya. Jadi kemarin memang agak terlambat karena pemahaman di sekolahan ini ternyata ini yang dialog cuma di perangkat daerah ya, karena kemarin maaf di undangan itu tidak menyebut kepala sekolah gitu, jadi cuma berhenti di dinas. Nah, nanti ternyata pegawai ASN di Kabupaten Bantul itu kebanyakan dari sekolahan ya. Jadi ketika begitu sekolahan dibuka pada ngisi langsung jebret naik angkanya dari 1.000 menjadi 7.000, luar biasa. Jadi mengatakan Bapak Ibu karena waktunya sudah Bapak Ibu, sebelum acara kita akhiri, mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan. Monggo kami persilahkan. Sekap nggak ada pertanyaan?
Oke, nanti materi akan kami share ya. Nanti ini ada beberapa wajah yang saya kenal, ada beberapa teman perajab saya juga. Nanti akan kami sampaikan ke beberapa teman saya yang saya kenal di sini nanti lewat WA atau mungkin nanti bisa kami share linknya. Nanti biar Bapak Ibu bisa mendownload materi tentang hari ini. Nanti mohon teman-teman saya yang saya kirimi bisa dibagikan ke teman-teman kepala sekolah lainnya juga, termasuk bisa juga ke sekolahan yang hari ini tidak kita undang. Pripun Ibu? Oh nggih, ke bidangnya, bidang SD. Oh nggih. Kita sebenarnya kemarin itu bidang SD juga kita undang, tapi ternyata Pak Kabinnya itu baru diklat sekarang. Jadi tadi menyampaikan mohon maaf tidak bisa hadir pada waktu hari ini. Mengatakan Bapak Ibu cekap nggih? Nggih. Bapak Ibu karena mungkin pertemuan pada pagi siang hari ini sudah dirasa cukup dan apabila saya ada kekurangan dalam membawakan acara pada pagi siang hari ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan mungkin sebelum kita akhiri kita aplaus dulu buat dua narasumber kita yang luar biasa ini. Baik, dan marilah kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.